Mas Agus, pihak kuasa hukum untuk hadir di hari Jumat, kita ada acara di Gedung Juang untuk melakukan mediasi. Duduk bareng sama Tenovi. Kita di situ obrolkan bagaimana mencari solusi yang terbaik. Bahkan kami juga sudah mengirimkan surat secara resmi ke hukumnya. Untuk apa lagi? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Bram. Untuk apa lagi, kan udah ada laporan polisi. So, berarti dari pihak kuasa hukumnya tidak ingin ada mediasi. Agus pengen nggak ada jalan karena kan kita itu ya Bapak-bapak ya. Saya mau dengar. Agus sebetulnya pengen duduk ya. Pengen duduk bareng ya. Kalau yang itu sih Enggak apa-apa. Enggak, lubuk hati paling dalam. Pengen duduk bareng ya. Ya segala sesuatu nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Entah itu duduk barengnya di kantor polisi, entah itu duduk barengnya di mana. Kebingungan gua adalah ketika hostnya ini ngajak Agus salaman ya. Kalau kalian lihat videonya, langsung pas di tangannya hostnya dapat donasi banyak. Ya, jadi aneh aja ketika dia bilang trauma karena medsos. Padahal 1,5 M ini terkumpul pun karena dari medsos. Dan kalian tahu jawabannya apa? Kuasa hukum Agus nggak mau pakai acara mediasi ngobrol kekeluargaan atau apapun, nggak mau. Tapi kalau uang 1,3 M-nya dikasih di hari Jumat itu secara langsung, baru dia mau datang ya. Terus di sini Pablo juga bilang kalau kuasa hukum mereka itu udah ngirim surat beberapa kali ke Agus dan dicuekin. Agus pun mengiyakan gitu. Makanya lain kali jangan kirimin surat, langsung aja kirimin santet. Si aku juga gitu, mulutnya mencela-mencela. Kalau memang saya salah ya Tenovi yang marahin, kan udah dimarahin. Lu nggak mau ngaku. Udah kelihatan, besok ngomong buta permanen, depresi, pingsan berkali-kali, HP error. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti di awal video, kita masih membahas terkait donasi Agus ya. Tidak kelar-kelar ini ya, dana donasi ya. Tim kuasa hukum Tenovi ajak Agus mediasi secara damai, tapi ditolak oleh kuasa hukum dari Agus. Karena apa? Ya karena uang ya. Kalau uang langsung di tangan Agus, kembali di tangan Agus, kata pengacaranya Agus, damai. Teman-teman tadi malam apakah sudah nonton di iNews ya, perdebatan antara kuasa hukum Tenovi dan Agus sangat seru sekali teman-teman. Oke, kita tonton videonya berikut ini. Bersama dengan para tim kuasa hukum, bersama dengan Novi, mengundang sebenarnya Mas Agus, pihak kuasa hukum untuk hadir di hari Jumat. Kita ada acara di Gedung Juang untuk melakukan mediasi. Duduk bareng sama Tenovi. Kita di situ obrolkan bagaimana mencari solusi yang terbaik. Bahkan kami juga sudah mengirimkan surat secara resmi ke Agus dan ke para kuasa hukumnya. Untuk apa lagi? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Bram. Untuk apa lagi, kan udah ada laporan polisi. So, berarti dari pihak kuasa hukumnya tidak ingin ada mediasi. Agus pengen nggak ada jalan karena kan kita untuk undang klarifikasi itu bukan situ tepatnya. Bukan mediasi. Di kantor polisi maksud Anda? Di polisi. Oke, berarti kalau memang itu tinggal yang penting acara akan kita laksanakan di hari Jumat. Kira-kira kalau Agus sendiri bersedia nggak? Mengundang Agus untuk datang. Agus bersedia nggak untuk mediasi sama Tenovi? 1,3 M di situ, itu selesai. Tunggu dulu, tanyakan dulu sama Agus. Itu begitu. Ya kan, kalau ini sebetulnya memang harus dibicarakan. Ini sudah dibicarakan belum penasihat hukum dengan Agus? Agus sudah tahu undangan itu. Agus sekarang saya tanya sama Agus. Agus bersedia nggak? Kuasa hukum udah tahu. Karena itu kan udah, maaf ya Pak Pablo, karena kan Agus punya kuasa hukum, karena itu semua udah Agus serahkan ke kuasa hukum Agus. Enggak, kita bicara begini. Kalau kita kuasa hukum, saya dari hati Gus. Di awal. Dasar dari hukum di dunia ini, di dunia lah, saya nggak bicara Indonesia nih. Di dunia ini dasarnya adalah moralitas. Moralitas itu datang dari hati. Saya tanya sama Agus, dari lubuk hati Agus yang paling dalam, ingin nggak sih supaya ini baik-baik saja? Damai. Ingin nggak sih supaya ini semua kondusif lagi seperti awal? Ingin nggak sih? Agus ingin kan? Saya jawab aja Gus. Tunggu dulu. Tinggal bilang ingin gitu aja Gus. Ingin duduk bareng Tenovi gitu Gus. Jangan kembalikan ke kuasa hukum kamu Gus. Ini dari hati kamu, dari hati lubuk dalam hati kamu Gus. Lepas dari pengacara Gus.
Yang ditanya ini Gus, gimana ini Agus ini? Oke, kita lanjut ya. Bro, Agus kasih dulu dia inginkan jawab. pertemuan itu kasih uangnya 1,5 Sebentar, Bang M selesai kan? Bukan hanya untuk Agus klarifikasi tuh doang. maunya apa? untuk Maunya duduk bareng nggak? Maunya Berarti, duduk bareng untuk berarti selesai masalah maksud itu. bro adalah uang ketika masuk ke Agus selesai gitu masalah. Ya kan sekarang persoalannya kan uangnya haknya Agus. Berarti ada uang masalah beres gitu. Kan haknya Agus. Tunggu. Ada uang, masalah beres ya. Jadi yang diinginkan kuasa hukum dari Agus, uang kembali ke tangan Agus ya. Itu teman-teman intinya ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke videonya. Bentar, satu-satu ya Bapak-Bapak ya. Ya. Saya mau dengar, Agus sebetulnya pengen duduk ya? Pengen duduk bareng ya? Kalau yang itu sih Enggak memang apa-apa, Enggak, jawab lubuk saja. hati paling dalam Pengen ya? duduk bareng ya? Ya segala sesuatu, nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Entah itu duduk barengnya di kantor polisi, entah itu duduk barengnya dimanapun. Yang penting ingin duduk bareng, ngobrol dengan Ingin gitu Gus. Pak Novi dan di mediasi. Kira-kira gitu. Diem aja. iya udah Oke, kita dijawab sepakat. semua dari Iya, keluarga. dengan itu. Intinya begini, Ya, kita- hati kami semua Lagi-lagi saya serahkan ke kuasa hukum saya. Ini dari hati kamu, lubuk hati kamu yang paling dalam, Gus. Apakah kamu ingin duduk bareng Teh Novi, mediasi bareng, dibicarakan dengan baik-baik? Gimana ini, Agus? semuanya sepakat bahwa kami ini masih punya Oke. rasa simpati itu Oke, kepada Agus. Ya, itu yang Padahal Teh Novi dan kuasa hukumnya masih ada rasa simpati terhadap Agus ya. Tapi Agusnya seperti ini guys. Gimana tanggapan kalian guys? Tulis guys di kolom komentar guys. Sebanyak-banyaknya ya. Dan di sini ada netizen merangkum semua hal-hal yang menarik terkait perdebatan di iNews TV ya. Coba kita dengarkan suara dari netizen berikut ini. Gua bakal ngerangkumin acara iNews TV yang ngundang Agus dan kuasa hukumnya dan kuasa hukum Teh Novi juga. Gua bakal bahas part yang penting-penting aja karena ini kan durasinya cukup panjang ya. Dan seperti yang kita tahu, dimanapun tempat diundangnya mereka ini pertanyaannya selalu sama dan itu aja gitu. Oke, yang pertama yang menjadi kebingungan gua adalah ketika hostnya ini ngajak Agus salaman ya. Kalau kalian lihat videonya, langsung pas di tangannya hostnya, Agus bisa langsung salaman, lu ngerti nggak? Nggak yang pakai raba-raba dulu atau gimana, langsung lancar salaman, itu pertama. Lalu Agus juga bilang di sini dia tuh trauma banget ya. Karena sama Teh Novi ini apa-apa dijadiin story, dimasukin ke medsos. Kita udah nggak perlu tes IQ lagi lah ya. Kita kan tahu ya, gara-gara medsos inilah yang menyebabkan dia dapat donasi banyak. Ya, jadi aneh aja ketika dia bilang trauma karena medsos. Padahal 1,5 M ini terkumpul pun karena dari medsos, diviralin di medsos gitu. Betul, Dan kalau berbicara iya. trauma, yang lebih trauma itu sebenarnya netizen ya. Dengan storynya Farah Tabas atau kuasa hukumnya Agus, sebenarnya kami lah yang lebih trauma. Terus dia bilang juga tim Teh Novi ini seakan-akan memojokkan istrinya. Setahu gua Agus, istri lu tuh emang selalu milih duduk di pojokan dengan sendirinya. Istri lu tuh emang suka mojok sambil ngopek-ngopekin tangan lu. Jadi nggak ada yang mojokin istri lu tuh, kagak ada. Terus di sesi ini hostnya nanya tentang pandangan hukum dari bapak ini ya, tentang pemindahan uang ini dari Agus ke yayasan ini, dan beliau menjawab ini bisa termasuk dalam jenis penggelapan gitu. Kalau kata gue, Pak, lu beli token aja sana kalau memang di rumah lu lagi gelap ya, karena di sini nggak ada penggelapan. Rumah lu kali yang gelap, tokennya habis. Dan di part inilah yang paling efek guys, di mana kuasa hukumnya Agus tuh menanyakan legal standing dari Yayasan Teh Novi atau yang dilakukan sama Teh Novi ya. Itu kan kalau nggak ada legal standing dianggap ilegal gitu kan. Dan Pablo Benua dengan jeniusnya menjawab kalau memang itu yang jadi masalah ya, berarti uang yang diterima Agus pun berarti ilegal dong gitu. Ya kan, pinter kan si Pablo. Kalau yang ini nggak tahu lalu pikir aja sendiri.
Di sini hostnya ini nanya ke bapak ini, karena bapak ini kan mewakili para donatur. Hostnya nanya, Pak, bapak mewakili berapa donatur gitu kan? Terus dijawablah sama bapak ini, ratusan gitu. Udah kayak iklan aja ya, berapa rapis, ratusan. Terus hostnya juga sempat minta kayak bukti surat kuasa atau bukti chat para donatur yang komplain, gak terima dan lain sebagainya. Nanti Pak, setelah Bapak tunjukkan bukti chatnya ke host atau ke seluruh Indonesia, ternyata dianggap masih kurang, saya akan bawakan chat. Bapak mau chat anti bocor atau apa? Bebas mereknya. Request saja Pak. Lagi pula kita itu juga udah tanda tangan petisi. Itu pun cukup mewakili bahwa donatur itu tidak ikhlas, tidak ridho kalau digunakan untuk keperluan selain di luar pengobatan mata Agus gitu. Terus di sini pihak Pablo Benua mengundang Agus dan kuasa hukumnya untuk mediasi yang ngobrol secara kekeluargaan di hari Jumat. Dan kalian tahu jawabannya apa? Kuasa hukum Agus nggak mau pakai acara mediasi ngobrol kekeluargaan atau apapun, nggak mau. Tapi kalau uang 1,3 M-nya dikasih di hari Jumat itu secara langsung, baru dia mau datang ya. Dan si Pablo Benua akhirnya nanya nih sama Agus, Gus, gue mau tanya sama lu dari hati lu aja deh, dari hati lu, jangan dari kuasa hukum lu. Lu mau nggak datang ketemu Tenovi, ketemu kami baik-baik atau apa? Ternyata dia diem aja, katanya nggak mau. Dia ngikutin si kuasa hukumnya. Pokoknya kalau tuh duit 1,3 M balik langsung baru dia mau. Terus katanya si Agus ini mau ke Singapura sama Bapak Krisna Mukti ya. Gua ngingetin Gus, kalau udah nyampe sana jangan lupa foto mangap di patung harimau itu loh, yang ciri khasnya Singapura. Jadi kayak minum air dari situ. Ngerti nggak sih lu Gus? Terus di sini Pablo juga bilang kalau kuasa hukum mereka itu udah ngirim surat beberapa kali ke Agus dan dicuekin. Agus pun mengiyakan gitu. Makanya lain kali jangan kirimin surat, langsung aja kirimin santet. Ya, itu dia rangkuman dari acara ini. Intinya yang dimau cuma 1,3 M dikembalikan saja, nggak mau bertele-tele ke yang lain-lain. Intinya gitu. Nah teman-teman, itulah tadi ya rangkuman netizen ya mengomentari kuasa hukum dari Agus yang kekeh ingin mendapatkan uang senilai 1,3 M harus di tangannya Agus ya. Dia diajak mediasi tidak mau, pokoknya uang harus kembali ke tangan Agus. Tapi kalau donatur nggak mau gimana Gus? Bakal nangis lagi kamu Gus. Agus sedih banget. Oke, kita tonton video selanjutnya masih bersama netizen. Uangnya haknya Agus. Berarti ada uang, masalah beres gitu. Karena haknya Agus. Tunggu sebentar. Dari pihaknya Agus maunya tuh uangnya diserahin, terserah Agus mau buat apa. Jadi nanti nggak, yayasan nggak boleh tuh mantau uangnya buat apa gitu, terserah mereka. Mau dibagi-bagi jasa lawyer juga, lawyernya kan juga mau kan, udah kelihatan kan, terserah Agus gitu. Maunya diminta sama mereka nggak berani tuh. Kemarin ngomongnya tabayun mediasi, tapi ternyata juga nggak mau nih, nggak mau tabayun, nggak mau mediasi. Mereka maunya uang. Terus terserah mereka yang ngatur itu banget ya. Kalau itu haknya Agus, laporin aja perampasan hak. Nggak masuk kan dalam undang-undang. Udah viral, Dinsos sama Kemensos kok nggak turun. Iya. Wewenang dikasih sama yayasan kan. Yayasan yang punya wewenang di situ untuk mengaturnya. Kalian apa ngomong audit? Kuasa kalian apa? Kapasitas kalian apa? Disuruh datang audit, disuruh kasih kesempatan. Ya udah, walaupun kalian gak ada kapasitas, datang aja kalau mau ngaudit. Katanya juga nggak berani datang, nggak ada datangnya. Maunya itu cuma pengancaman aja buat timnya Tenovi biar mengembalikan itu uang, dibikin gimana caranya. Karena mereka udah terlanjur, nggak mungkin mereka nggak ngerti pasal, nggak mungkin mereka nggak paham kalau itu bukan uangnya si Agus. Nggak mungkin, tapi emang sengaja. Kalau mereka mengiyakan, mereka kalah, malu, harga diri. Mereka kan cari panggung juga gitu.
Kan gitu, apa pemikirannya tuh bisa dilihat lah. Netizen bukan orang goblok yang gampang digiring ke sana ke sini. Emangnya yang kuliah cuma kalian aja? Kagak, banyak yang kuliah di luar negeri juga. Janganlah sok-sok merasa paling pinter. Si aku juga gitu, mulutnya mencela-mencela. Kalau memang saya salah ya Teh Nopi yang marahin, kan udah dimarahin. Lu nggak mau ngaku. Udah kelihatan, besok ngomong buta permanen, depresi, pingsan berkali-kali, HP error, nggak bisa m-banking, Bundir. beginilah begitulah. Giliran diarahkan nanti di audit sama Dinsos, merasa kayak diancam, takut sama Dinsos. Terus kalau nanti saya laporin polisi kayak gitu juga pengancaman. Nanti saya laporin polisi loh, gitu pengancaman nggak? Nanti saya laporkan Dinsos kayak gitu pengancaman. Kagak lah. Pengancaman nanti kamu tak bunuh loh, itu baru pengancaman. Iya. Mungkin orang-orang lawyernya sana tuh cuma emang mempermainkan kata-kata aja, muter-muter kata-katanya. Gus, kamu itu udah ngadu domba kesana kesini buat hidupmu sendiri aja, kamu mulutmu itu loh, buat dirimu sendiri aja bisa menyelakai dirimu. Sekarang keluargamu lah, emak bapakmu jadi malu lah gara-gara mulutmu, gara-gara tingkahmu. Wah, ada uang banyak nih dibagi-bagi. Nanti kalau ditanya si apa yayasan dapatnya segini, dibagi-bagi langsung ke sana ke sini. Iya kan? Lu dibenci tuh bukan karena Teh Nopi gara-gara gregetan. Nah, kalau aku jadi Teh Nopi lebih dari ini, wah. Udah bikin laporan ke polisian ke sana ke sini, nggak naik sidik, nggak naik sidang, batal lagi. Padahal netizen pengennya sidang loh, biar cepet tahu siapa ini, biar putusan sidang. Tapi mereka nggak punya bukti yang kuat. Gagal terus sidang, gagal terus. Saya minta dari Teh Nopi, tolong kebelakangkanlah, kasihan. Ini korban, kenapa harus dipenjarakan? Enggak, penjarakan ini sudah kriminal, ini sudah sindikat. Sudah sindikat dan pembodohan publik. Tolong lebih tegas. Benar-benar tolong pertanggungjawabkan Teh Nopi. Donatur juga udah nggak ikhlas, udah mengharamkan itu uang. Kalau dipakai Agus udah mengharamkan itu uang. Tolong Teh Nopi biar naik sidang, tolong laporkan karena bukti-bukti yang dibawa Teh Nopi udah kuat. Ya kan? Kemensos, Dinsos aja wewenangnya udah dikasih ke Teh Nopi. Mereka mau audit, mereka mau apa udah ditolak. Sama negara aja udah ditolak. Gaya-gayaan. Kan Agus punya kuasa hukum, karena itu semua udah Agus serahkan ke kuasa hukum Agus. Enggak, kita bicara Gus, udah dah. Lu nggak capek apa? Ini cuma masalah mediasi, ya fokus ke pengobatan materi lu. Kemana? Ke luar negeri, Gus, ke luar negeri. Wawa, bisa kan? Tolong rayu Agus mediasi. Biar apa, Wak? Biar Wawa bisa ikut jalan-jalan ke luar negeri. Nah teman-teman, itulah tadi ya komentar dari netizen mengomentari Agus dan kuasa hukumnya yang kekeh ingin mendapatkan uang 1,3 M ya. Intinya harus kembali di tangan Agus ya. Tapi kalau donatur tidak mau gimana Gus? Nangis lagi kamu Gus. Padahal Teh Nopi dan kuasa hukumnya masih ada rasa simpati terhadap Agus. Tapi Agusnya seperti ini guys. Gimana menurut kalian guys? Silakan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan di channel Cak Sugiono. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.